Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Wibowo dari Praktikum Pemrograman Geospasial Web Acara 6. Kali ini izinkan saya untuk membahas mengenai praktikum PGW Acara 6 yang sedang dilaksanakan, yaitu secara garis besar, praktikum ini dilakukan untuk melakukan pembuatan suatu web JIS dengan leaflet dengan memanfaatkan fitur AI sehingga kita hanya ngeprompt dan AI langsung mengeksekusi. Tapi catatan penting dari hal ini adalah kita harus benar-benar memahami struktur dari project atau dasar-dasar dari bahasa pemrograman dan lain-lain yang nantinya hendak kita gunakan sebagai perintah dasar sehingga website yang kita buat itu bagus dan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Lalu langkah-langkah awal adalah dilakukan dengan mengaktifkan fitur agen atau agen ini untuk supaya perintah kita itu dapat dieksekusi oleh AI secara efektif sehingga AI bisa melakukan pembuatan file, mengubah kode seperti begitu. Lalu selanjutnya sintak-sintak yang saya bukan sintak sih, mungkin prompt ya. Prompt yang saya gunakan dalam hal ini juga merupakan prompt-prompt dasar seperti membuat indeks HTML, lalu menghapus semua layer, setelah itu menambahkan base map, dan menambahkan navbar bootstrap. Sehingga, oh iya, dalam hal ini kita juga menggunakan bootstrap supaya tampilan lebih cantik dan informatif, sehingga pengguna peta bisa menikmati fitur-fitur yang ada dan dapat lebih mudah untuk memahami setiap komponen yang kita tambahkan gitu. Lalu lanjutnya, ini mengatur visualisasi layer area batas kecamatan berdasarkan klasifikasi simbologi graduated atau kuantitatif. Dan ini untuk mengubah klasifikasinya dari tadi berdasarkan panjang kelas 15.000 menjadi 3 kelas saja. Dan lebih lengkapnya nanti saat di script lalu menampilkan layer jalan, menampilkan layer toponimi dalam bentuk marker, terus menghapus point to layer. Nah, dalam hal ini saat kita tampilkan layer toponimi, yang muncul bukanlah marker seperti yang kita inginkan, tapi point to layer, sehingga perlu dilakukan beberapa pengubahan supaya dapat menjadi point to layer. Lalu menambahkan layer sungai, control layer, lalu menambahkan pop up, menyesuaikan pop up lah. Menambahkan tooltip pada layer batas kecamatan area tadi, lalu menambahkan fitur search dari plugin, lalu menambahkan interaktivitas pada bagian navbar atas. Lalu kita langsung saja ke line script-nya karena ada batasan waktu juga. Mungkin ini bisa kita tutup dulu. Seperti biasa di sini digunakan untuk mendeklarasikan CSS pada bagian head. Lalu untuk mengatur peta yang tampil kanvas supaya penuh, supaya full screen gitu. Lalu ini untuk style untuk menyesuaikan legenda pada control layer seperti berikut. Lalu untuk navbar bootstrap, map container sebagai wadah peta, bootstrap modal untuk wadah dasar apabila pop up nantinya ditaruh pada layar kecamatan dan tentang yang ada di bagian atas tadi, bagian akhir. Lalu ini masuk ke TypeScript JavaScript inisialisasi peta, terus untuk menyesuaikan pane supaya layer yang ada itu berada pada bagian atas base map. Yang dimana apabila lebih dari 200 layarnya ada di bagian atas base map, semakin besar maka semakin atas. Dalam hal ini, layar batas kecamatan kita taruh di bawah layer garis sehingga nanti garisnya berada pada bagian atas terus menerus seperti berikut gitu. Nah, seperti ini. Garis yaitu jalan dan sungai berada pada bagian atas batas kecamatan.
Dan apabila kita nonaktifkan beberapa layer, seperti jalan kita nonaktifkan, batas kita nonaktifkan, dan sungai, lalu kita aktifkan kembali, maka jalan selalu berada pada bagian atas layer gitu. Lalu selanjutnya ada untuk inisialisasi base map, untuk overlay, dan ini untuk mengatur visualisasi layer batas kecamatan dengan batas kelas 2000, 20.000, 0 sampai 20.000, 20.000 sampai 40.000, dan lebih dari 40.000, yang dimana berdasarkan warna-warna yang ada berikut. Lalu selanjutnya ini untuk menambahkan layer-layer jalan, toponimi, dan lain sebagainya. Untuk mengambil batas kecamatan untuk divisualisasi, dan ini untuk menambahkan fitur search. Lalu ini untuk menyesuaikan legenda, dan ya ini button model. Karena ada keterbatasan waktu, kita langsung ke pada bagian project setelah dijalankan gitu. Nah, seperti ini. Ini adalah navbar bootstrap. Yang ini adalah tombol tentang. Apabila kita klik akan muncul pop-up seperti ini. Yang udah kita sesuaikan di bagian bawah tadi ya. Nah, dan ada pop-up lain selain tentang itu adalah pop-up mengenai batas kecamatan. Yang dimana apabila kita pencet akan muncul pop-up seperti di atas. Adonara tengah dengan jumlah penduduk 14.000 sekian. Nah, ini pop-up-nya telah kita sesuaikan dan ada icon people yang tadinya kita tambahkan berdasarkan prompt sehingga Gemini bisa membaca apa maksud kita gitu. Lalu yang lain seperti biasa, kurang lebih seperti kemarin, ada beberapa base map. Lalu legenda kita taruh pada bagian ini, bagian control layer. Apabila kita klik salah satu ya pasti unchecklist pasti mati atau hilang gitu. Kita klik lagi kembali seperti berikut. Jadi jadi ini kita bagi menjadi 3 kelas seperti yang dijelaskan tadi. Dan ada fitur search untuk menampilkan dan zoom secara otomatis gitu. Contohnya kita melakukan search Adonara tengah. Nah, langsung zoom ke sini dan bisa kita klik seperti tadi. Seperti berikut. Langsung muncul warna kuning. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.